Depresi adalah sesuatu yang semakin menjalar dalam masyarakat kita, dan ini seringkali terjadi karena ada banyak hal yang harus kita lakukan, namun tidak cukup waktu untuk melakukannya. Dunia yang kita jalani saat ini adalah dunia dengan aktivitas konstan, selalu melakukan tugas-tugas dengan penuh pergerakan. Kenyataannya adalah kesuksesan sejati Anda datang tidak hanya dari apa yang Anda lakukan, tapi terlebih lagi dari persiapan dan kemampuan Anda untuk terlebih dahulu mengumpulkan informasi yang diperlukan. Tahap pengerjaannya sebenarnya kecil, hanya ketika Anda telah meletakkan fondasi persiapan yang tepat, semua hal sudah tersedia. Tugas Anda saat ini hanyalah memposisikan diri Anda dengan tepat untuk menerimanya. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah radio canggih yang dirancang dengan sempurna. Anda mampu mengirim dan menerima semua sinyal yang benar, tetapi hanya ketika daya Anda menyala. Apa yang akan kami ajarkan adalah bagaimana supaya daya Anda menyala, sehingga keputusan Anda menjadi lebih baik, hubungan Anda lebih kuat, tindakan Anda lebih efektif, dan kehidupan Anda lebih mudah. Anda akan menyadari bahwa seiring Anda mengasah intuisi Anda akan terlibat dalam banyak pekerjaan batin. Cobalah untuk mengingat bahwa pikiran bawah sadar Anda dapat menggunakan intuisi Anda untuk menghukum Anda, sama seperti ia bisa berusaha untuk menolong Anda. Itulah sebabnya sangat penting untuk menjadi sesadar mungkin terhadap proses dan motivasi Anda. Dan karena itu, saya percaya dokumentasi dari pekerjaan sangatlah penting. Ingat bahwa Anda memiliki kemampuan melalui intuisi Anda untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana mempersiapkannya. Sun Tzu, ahli militer Cina masa lampau, berkata, "Setiap peperangan telah dimenangkan sebelum pertarungan dilakukan." Pesan yang dalam dan bijaksana ini adalah persis pada apa yang ingin saya sampaikan. Melibatkan diri dalam peperangan adalah penyia-nyiaan waktu. Tujuan-tujuan dapat dicapai, dan kenyataannya dicapai secara efektif hanya ketika Anda menggunakan intuisi Anda untuk memetakan jalan sebelum Anda memulai perjalanan, mengantisipasi dan menghindari halangan sampai di wilayah-wilayah yang ditentukan dalam susunan yang benar di waktu yang tepat, dan kalau memungkinkan mengambil jalan yang pemandangannya indah. Ingat bahwa Anda memiliki kemampuan melalui intuisi Anda untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan bagaimana mempersiapkannya. Masa lalu, pola-pola, area sabotase diri, reaksi, dan bahkan kepercayaan Anda adalah hal-hal yang menyebabkan Anda mengambil jalur yang menyakitkan, mengabaikan hal-hal yang jelas, dan menciptakan tantangan-tantangan yang merepotkan atau bahkan membawa bencana. Pikirkanlah seperti ini,
Bahkan di negara-negara yang paling hancur karena perang, ada orang-orang yang bertahan hidup, berkembang, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Dan mereka ini adalah orang-orang dengan intuisi yang paling sejati di antara kita. Saya memperkenalkan dan menjelaskan berbagai tingkat di mana intuisi murni dapat beroperasi dan mendemonstrasikan bagaimana hal itu selalu bisa diterapkan dan hidup. Bahkan ketika Anda hanya duduk di sofa Anda. Izinkan saya mengejutkan Anda dengan satu hal lain. Pernahkah Anda mengalami secara amat mendalam, seolah jiwa dalam diri Anda berbicara langsung kepada Anda, sepotong informasi intuitif yang amat berguna dan benar-benar jelas, sepotong data kecil yang sungguh-sungguh tidak bisa Anda jelaskan asalnya? Pernahkah Anda mengenal sesuatu begitu saja? Bukan karena Anda mengetahuinya, tapi lebih karena Anda merasakannya. Bagaimana membuktikannya? Cukup dengan menerapkan latihan-latihan yang akan disarankan kemudian. Setelah Anda melakukan itu, Anda akan terkejut. Bukti-bukti itu akan meyakinkan Anda. Saya akan memberitahu Anda sebuah contoh. Murid pertama dan terbaik saya memberitahu saya bahwa ia tidak percaya dengan intuisi. Ia menghadiri lokakarya saya hanya untuk menemani istrinya, dan ia menjadi takut sendiri ketika dalam waktu 30 menit ia berhasil memperoleh informasi yang detail dan akurat mengenai seseorang yang belum pernah ia temui, hanya dengan memegang amplop kosong tersegel yang berisikan nama orang tersebut. Saya sarankan jangan memperumit intuisi. Latihlah saja cara mengaksesnya, dokumentasikan prosesnya, dan intuisi itu akan mengerjakan sisanya. Jangan khawatir apakah Anda melakukannya dengan benar. Tidak ada istilah benar. Saya akan memulai dengan latihan-latihan abstrak yang luas dan tidak selalu beraturan, dan akan lebih mendetail seiring kita maju melangkah kepada latihan-latihan dengan tingkat yang lebih tinggi. Bahkan mungkin detail-detail tidaklah perlu jika Anda fokus saja pada mengerjakan latihan-latihan. Anda akan menemukan jalan Anda sendiri secara alami. Seiring dengan latihan yang nanti Anda lakukan, maka intuisi akan muncul dalam berbagai bentuk, bergantung tingkat kebutuhan dan motivasi di saat Anda menarik intuisi itu. Berbagai bentuk intuisi yang kemudian muncul. 1. Kemampuan mengumpulkan informasi. Informasi di sini adalah kilasan pemahaman yang diperoleh tanpa menggunakan sumber informasi tradisional. Yang kedua, perantaraan. Kemampuan untuk menjadi seseorang atau suatu hal lain dengan segala indera dan persepsi. Anda akan mampu mengalami dunia dari sudut pandang target. Anda akan bekerja dari dalam diri seseorang atau dari dalam suatu situasi. Sebutlah tujuan sasaran Anda untuk melakukan perantaraan ini adalah target. Anda sadar akan hal-hal kecil yang hanya dapat dipahami ketika Anda melihat dari dalam keluar. Anda menukar sudut pandang Anda sendiri dengan pengalaman dan pendapat target Anda. Anda memahami pemahaman yang berkembang dalam detail subjektif target Anda dari sudut pandang target itu sendiri. Bagaimana target Anda memutuskan untuk bergerak dan berubah? Apa saja kemungkinan biasnya, kebutuhan-kebutuhannya, ketidaknyamanannya, dan masa lalunya. Anda mulai melihat bagaimana semua data ini
yang hidup dalam kesadarannya bisa menjadi berguna untuk menuntun tingkah laku. Ketika murid-murid saya pertama kali melakukan latihan perantaraan berpasang-pasangan, mereka amat terkejut dengan perbedaan mencolok antara pengalaman pribadi dan pengalaman eksternal. Mereka mulai memahami signifikansi dari penyaluran ulang fokus mereka ketika mereka menyaksikan orang-orang yang sopan dan lemah lembut berubah menjadi marah di saat latihan perantaraan, atau individu yang menyebalkan melalui latihan ini berubah menjadi tenang. 3. Telepati, kemampuan untuk mengirim dan menerima informasi dari jauh yang mengizinkan Anda untuk terlibat dalam dialog komprehensif dan tak terbatas dengan lingkungan Anda dan orang-orang di dalamnya. Keahlian vital ini membantu Anda bernegosiasi, memahami, menarik, meyakinkan, dan hadir bahkan dari kejauhan. Jika telepati adalah sesuatu yang terlalu mengawang-awang bagi Anda, pikirkanlah ia sebagai bentuk pesan positif. Pikiran-pikiran dan fokus Anda menjadi kurir pesan yang vital bagi siapapun atau apapun yang ingin Anda pengaruhi. 4. Telepati panas tubuh, kemampuan untuk berkoneksi secara fisik dan emosi dengan seseorang dari jauh. 5. Melihat jarak jauh, kemampuan untuk melihat lokasi fisik atau seseorang dari jauh yang mengizinkan Anda untuk mengalami bagaimana seseorang atau situasi terstruktur dan bagaimana mengubah struktur tersebut dalam cara yang diinginkan. Walaupun melihat jarak jauh dapat membuat Anda melewatkan beberapa detil yang mungkin Anda peroleh dari model lain seperti intuisi atau perantara, ia memberi Anda gambaran besarnya yang dalam kebanyakan situasi adalah persis informasi yang Anda perlukan. Detail terkadang bisa menuntun ke arah yang salah, begitu pula sudut pandang. Ketika berada di luar konteks, melihat jarak jauh menunjukkan kepada Anda kerangka kerja dan juga pengaruh serta keadaan-keadaan yang relevan. 6. Prekognisi, kemampuan untuk menggerakkan seseorang atau situasi ke masa depan dan mengalami secara akurat apa yang akan terjadi, yang mengizinkan Anda untuk menggunakan semua keahlian tadi untuk memprediksi hasil-hasil yang mungkin terjadi dengan level akurasi tertentu dan untuk membuat perubahan yang akan menciptakan skenario terbaik yang mungkin terjadi. 7. Penyembuhan, transfer energi jarak jauh untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan terhadap seseorang atau suatu situasi. Anda dapat melakukan penyembuhan terhadap hampir apa saja, bahkan hingga pengarahan energi Anda untuk menyalakan mesin mobil Anda yang mati. Ketika Anda melakukan penyembuhan, tujuan utama Anda bukanlah memperoleh data, tapi berfokus pada sebuah hasil dan menggabungkan semua sumber daya untuk menciptakan hasil itu. Penyembuhan menggunakan semua yang telah kita bahas tentang payung intuitif Anda untuk tujuan penciptaan perubahan dalam dunia fisik. Ketika Anda melakukan penyembuhan, Anda mungkin jadi kurang atau sama sekali tidak menyadari informasi yang bekerja bersama dengan Anda. Praktek Anda adalah meletakkan sebuah tujuan, sebuah dinamika energi tertentu terhadap diri Anda sendiri, orang lain, atau situasi. Penyembuhan membutuhkan semacam fokus tunggal yang merupakan kebalikan dari model bertanya untuk memperoleh jawaban yang akan dibahas di materi berikutnya. Namun, Anda akan menyadari ketika melakukan penyembuhan, batas luar dari perhatian Anda akan memberi Anda banyak informasi intuitif tentang tujuan Anda dan bagaimana menciptakannya.
Sebagai seorang praktisi, Anda bisa melakukan penyembuhan tanpa pernah melaporkan informasi yang Anda peroleh secara langsung kepada subjek Anda. Namun, Anda akan mendapati diri Anda bernegosiasi secara telepatis terhadap subjek itu sepanjang waktu. Ketika tubuh Anda sendiri yang menjadi subjek penyembuhannya, sebuah temu jumpa yang disebut sebagai dialog tentang gejala akan membantu untuk memisahkan masalah atau penyakit yang diderita dari diri Anda, sehingga Anda punya daya untuk menggerakkan masalah atau penyakit itu menuju penyembuhan. Dalam penilaian personal ini, Anda memaparkan semua indikator fisik Anda, cetak biru Anda untuk perubahan. Ingat saja, tujuan dari segala macam penyembuhan adalah untuk mengubah sesuatu menjadi keadaan fungsional yang diinginkan. Untuk menggunakan keahlian-keahlian yang telah disebutkan, yaitu 7 keahlian yang merupakan bentuk-bentuk lain dari intuisi. Bagaimana menggunakan keahlian-keahlian tersebut secara efektif, maka kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dengan intuisi, karena ia adalah dasar dari semua keahlian lain. Setelahnya Anda bebas melewatkan keahlian-keahlian lain. Keindahan intuisi adalah bahwa seiring Anda mengerjakan setiap latihan, Anda akan menemukan perkembangan dalam area kehidupan Anda, di mana Anda paling sering menggunakan keahlian tersebut, walaupun tanpa sadar. Realitasnya adalah kebanyakan orang bergantung hanya pada salah satu keahlian dan hampir tidak menghiraukan keahlian-keahlian lain. Pada gilirannya, membuat Anda tidak mampu mengintegrasikan keseluruhan kemampuan intuitif Anda untuk diungkapkan sepenuhnya. Sebagai contoh, Anda mungkin mulai melihat bahwa Anda perlu berupaya untuk tidak terlalu menjaga jarak atau terlalu dipengaruhi oleh pemikiran orang lain. Atau Anda mungkin menyadari bahwa Anda sedang menyalahgunakan perantaraan, karena setiap kali Anda bersama seseorang, kebutuhan orang itu terasa seperti kebutuhan Anda. Anda mungkin terlalu terfokus dalam memahami apa yang sedang orang lain pikirkan, atau apa yang sedang terjadi di kejauhan atau yang akan terjadi di masa depan, untuk diterapkan pada saat ini, di mana Anda bisa merencanakan dan melaksanakan apa yang Anda perlukan agar menjadi utuh, sukses, dan berguna. Kemampuan intuitif Anda adalah indera yang perlu diatur, diarahkan, dan dikelola sama seperti indera lain. Karena kekuatan intuisi adalah sedemikian rupa hingga ia bisa rusak dan mungkin bekerja melawan Anda. Merasakan pendapat orang lain seolah itu adalah pendapat Anda. Hal ini tentu bisa membingungkan, dan bereaksi terhadap apa yang orang lain pikirkan atau lakukan tanpa menyadari Anda bereaksi terhadap apa bisa membawa bencana. Seiring Anda mengasah keahlian intuitif Anda juga akan membuat perubahan-perubahan tepat waktu dan berguna dalam hal cara Anda memandang dan berfungsi di dunia. Jadi bagaimana kita belajar bahwa kita memiliki kemampuan-kemampuan ini? Jawabannya sederhana, kebutuhan. Ketika kita membutuhkannya, kita secara intuitif akan memanggilnya, entah kita sadari atau tidak. Berkat dari kebutuhan yang amat sangat adalah sedemikian rupa hingga mereka yang telah menderita kehilangan, terutama di masa kanak-kanak, biasanya memiliki bakat yang tidak biasa. Hal-hal yang tidak bisa Anda cerna membuat Anda menjangkau peralatan yang tidak Anda kira ada, peralatan yang tidak mungkin Anda pikirkan, dan membiarkan Anda menggunakan peralatan tersebut untuk menciptakan keamanan dan keharmonisan. Tetapi jika Anda mengusahakan intuisi ini di luar parameter kebutuhan ekstrim, penting untuk menyadari apa yang ada di dalam wilayah kendali Anda, apa yang berada di ambang batasnya, dan apa yang berada di luar kendali Anda. Saya teringat doa seorang teologis, Tuhan memberi saya kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah,
keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Dengan begini, Anda menggunakan energi Anda dengan bijaksana. Anda ingin intuisi Anda menjadi alat yang seandal mungkin, dan untuk melakukan ini, Anda harus memiliki kepekaan tentang apa yang bisa Anda pengaruhi atau ciptakan dengan mudah. Depresi adalah sesuatu yang semakin menjalar dalam masyarakat kita, dan ini seringkali terjadi karena ada banyak hal yang harus kita lakukan, namun tidak cukup waktu untuk melakukannya. Kita tidak pernah merasa utuh, selalu ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang hilang. Ketika kebutuhan, impian, dan tujuan Anda tidak terpenuhi karena Anda kelelahan dan karenanya tidak berfungsi secara efektif. Anda menerima begitu banyak masukan dari media, selain dari pengaruh masa lalu, orang tua, kelompok sebaya, dan komunitas Anda tentang apa yang seharusnya Anda inginkan dan tentang menjadi siapa Anda seharusnya, yang mengusik Anda dari pencapaian akan apa yang sebenarnya Anda inginkan, percayai, dan hargai. Ketika Anda melihat ke dalam dan mengetahui apa yang sebenarnya Anda hargai dan inginkan, Anda akan memperolehnya. Anda tidak bisa bergerak ke banyak arah dengan sukses, tapi Anda bisa bergerak ke satu arah yang kuat dan terintegrasi dan memenuhi berbagai kebutuhan secara efektif. Itulah yang persisnya akan Anda lakukan ketika Anda menggabungkan semua keahlian intuitif ini. Di mana Anda mulai tidaklah penting. Intuisi memiliki potensi menjadi rantai perkembangan dan kepositifan yang melingkar, di mana Anda bisa melompat masuk kapanpun Anda menginginkannya. Intuisi mengizinkan Anda mengalami diri Anda sendiri dan dunia dalam totalitasnya. Tindakan-tindakan Anda ketika dibimbing oleh berbagai alam intuisi Anda menjadi sepadan dengan keahlian-keahlian Anda. Keahlian Anda kemudian akan menemukan informasi untuk berkembang, dan Anda akan mulai mengambil pilihan-pilihan untuk menciptakan dan mencapai tujuan. Anda akan menghemat waktu dengan memprediksi kesalahan-kesalahan dan menghindarinya. Seiring intuisi bekerja dari masa lalu Anda untuk menciptakan masa kini yang lebih bahagia dan berfungsi lebih baik, menempatkan Anda untuk masa depan yang lebih damai. Ada 10 hal yang akan membuat Anda gagal dalam mempelajari dan mempraktekkan intuisi. Di antaranya, 1. Anda tidak menyiapkan catatan. 2. Anda mencoba mengingat semua kata di dalam instruksi ketimbang menerapkan proses yang dijelaskan. 3. Tidak melakukan latihan. 4. Tidak menerapkan latihan ke dalam salah satu tujuan nyata di kehidupan Anda. 5. Terlibat dalam debat mental dengan saya tentang teori ketimbang melakukan prakteknya. Nah, mengevaluasi kegunaan dari apa yang Anda pelajari sebelum Anda mempelajarinya. 7. Segera meminta masukan dan validasi kemampuan Anda kepada orang lain. 8. Tidak memverifikasi informasi yang diberikan intuisi Anda. 9. Menghakimi diri Anda dan kemampuan Anda seiring Anda berusaha. 10. Tidak mengetahui tujuan-tujuan Anda. Beberapa peringatan-peringatan tentang intuisi. Peringatan mengenai penyalahgunaan atau kesalahpahaman tentang intuisi. Jangan keterusan dan menganggap bahwa intuisi adalah cara bagi Anda untuk mengubah hasrat-hasrat Anda menjadi kenyataan. Anda sesungguhnya harus turut berperan, mengambil serangkaian tindakan yang diperlukan dalam skenario apapun, dan tidak menggunakan intuisi sebagai alasan untuk kemalasan dan menipu diri sendiri.
Jangan menunggu intuisi untuk memecahkan masalah Anda. Proses Anda seharusnya menjadi perkembangan yang aktif, melibatkan langsung dan membuka hati hingga Anda memulai perjalanan yang menyerupai kehidupan itu sendiri. Jangan menjadikan intuisi sesuatu yang mistis atau romantis secara berlebihan. Sama seperti Anda tidak akan menjadikan indera penciuman atau pendengaran Anda menjadi mistis secara berlebihan. Namun, intuisi dapat menunjukkan kepada Anda realitas dari semua hal yang bisa terjadi dan membimbing Anda di jalur pencapaiannya, sementara Anda masih memiliki waktu untuk membaca koran dan makan pagi menjelang siang. Anda harus tahu bahwa keteraturan, disiplin, dan integritas akan diperlukan bagi hasil apapun yang konsisten ataupun berharga. Saya mendapati bahwa orang-orang seringkali menginginkan seorang guru, dan ini mungkin karena kita dikondisikan untuk mematuhi dan menerima persepsi orang lain akan dunia dan apa yang mereka percayai sebagai cara yang benar atau bermoral. Kenyataannya adalah semua orang memiliki akses terhadap semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri terhadap sumber daya dan kebenaran. Tidak ada rahasia atau sang ahli ketika Anda menggunakan intuisi. Anda adalah guru untuk diri Anda sendiri. Catatan tentang latihan inti cepat. Kedepannya ada praktek-praktek untuk melakukan latihan inti cepat. Apa yang dimaksud dengan latihan-latihan inti cepat? Latihan-latihan inti cepat dimaksudkan untuk menempatkan Anda dalam situasi di mana Anda melakukan sesuatu tanpa memahaminya dengan amat baik. Hal itu akan melangkah masuk ke kemampuan dalam diri Anda untuk menggunakan keahlian yang dijelaskan dalam setiap materi-materi pelatihan berikutnya. Anda akan mulai mengembangkan proses unik Anda untuk mengakses data secara intuitif. Lakukan apapun yang Anda pahami dan lakukan dengan cepat, tanpa terlalu memikirkannya dengan berlebihan. Anda akan merasa limbung, bingung, dan tidak pasti. Intuisi bukanlah proses linear, dan Anda sejauh ini telah dibesarkan dalam lingkungan linear. Latihan inti cepat adalah latihan yang sangat penting untuk melaporkan data mengenai Anda sebelum Anda memahaminya dan mengevaluasinya. Kemudian penjelasan akan mengikuti. Ingatlah bahwa intuisi tidak dimaksudkan sebagai proses yang panjang dan kompleks. Intuisi dirancang oleh evolusi untuk memberi kita peralatan yang segera, singkat, dan efektif. Walaupun Anda pertama-tama mungkin tidak memahami bagaimana latihan inti cepat ini bekerja, setelah Anda melakukan prakteknya, maka Anda akan menggambarkan secara intuitif proses bagi diri Anda yang akan Anda pahami setelah mempraktekkannya. Catatan tentang buku kerja pribadi. Saya mendorong Anda untuk menciptakan buku kerja pribadi. Hal ini akan membiarkan Anda mengakses titik di mana kesadaran total bertemu dengan ketidaksadaran dan memulai perjalanan untuk mengetahui diri Anda yang sejati. Jika kemudian Anda mengarahkan praktek ini untuk bisnis atau tujuan spesifik lain, maka Anda akan menemukan kekuatan dalam diri dan membimbing Anda menuju jawaban-jawaban di dunia. Anda menemukan kekuatan dalam diri dan membimbing Anda menuju jawaban-jawaban di dunia sekitar Anda untuk menciptakan kesuksesan.
Intuisi akan menciptakan peta untuk mengantarkan Anda ke tujuan-tujuan yang ingin Anda capai. Semakin detail peta itu, maka akan jadi semakin mudah perjalanannya. Dan intuisi ketika dijalankan secara tepat akan memberi Anda detail yang hebat mengenai jalur tersebut. Ingatlah bahwa seiring Anda mendokumentasikan semua persepsi Anda harus bersedia mengambil resiko menjadi salah agar dapat memiliki detail yang bisa diverifikasi untuk membuktikan bahwa Anda benar. Intuisi telah menyelamatkan hidup saya ribuan kali ketika saya kekurangan akan kejelasan, kecerdasan, keyakinan, atau bahkan indera yang baik untuk menemukan jalan saya. Intuisi telah menuntun saya dengan mata tertutup menuju keamanan. Seperti kebanyakan dari Anda, terkadang sulit bagi saya untuk mengingat kembali situasi-situasi keputusasaan yang telah saya alami. Saya amat mensyukuri proses di mana saya bisa mengetahui secara instan, mendapatkan peringatan untuk menarik saya ke arah yang benar. Skenario di mana saya tidak sengaja berjalan dan bertemu orang-orang yang mengasihi saya ketika saya akan membentur dinding, atau di mana saya terantuk situasi yang memberi saya keuangan yang baik untuk menyelamatkan saya di waktu yang tepat. Meskipun penuh dengan keajaiban, tetapi semua itu tidak terjadi kepada kita begitu saja. Ia adalah ciptaan kita sendiri. Kita hidup dalam alam semesta yang saling terinterkoneksi, dan ketika kita membimbing diri kita sendiri ke dalam interkoneksi ini dengan cara yang benar, kita akan hidup dalam keberlimpahan dan kesatuan. Rasa sakit menimbulkan luka. Apakah perusahaan Anda akan jatuh, keluarga Anda sedang terancam, tubuh Anda tidak terasa sehat, atau kesendirian Anda terasa sebagai beban? Semua rasa sakit menimbulkan luka. Semua rasa sakit itu menyakitkan. Bahwa kita menjadi toleran karenanya bukanlah hal yang baik. Melalui proses penyembuhan yang unik ini, saya ingin menjadi penyembuh bagi Anda. Meskipun sudah banyak yang terbantu, namun tetap orang-orang meminta saya agar keilmuan intuisi ini dibuatkan langkah-langkah intuitif linear. Meskipun sudah saya katakan bahwa intuisi adalah kilasan pengetahuan sekejap, kecenderungan tiba-tiba untuk melangkah ke arah yang benar, walau hal itu menentang semua logika, yang menuntun Anda pada sekeping koin yang menyelamatkan hari Anda, atau keajaiban mujur yang membuat segala hal menjadi benar. Semua itu bukanlah sesuatu yang linear, tetapi saya ingin memberikan apa yang diminta orang-orang. Jadi inilah materi-materi yang saya coba susunkan secara linear supaya teman-teman bisa ikut memanfaatkannya dan merasakan intuisi Anda bekerja, apakah itu dalam bisnis maupun kehidupan Anda sehari-hari. Minggu depan kita akan memulai praktek pertama latihan intuisi kita.